Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ketemu lagi di perkuliahan pengantar basis data. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan terus semangat dalam mengikuti perkuliahan online ini. Oke, kita lanjutkan materi kita mengenai komponen utama sistem basis data. Suatu sistem itu mempunyai komponen-komponen atau elemen-elemen yang saling berhubungan, saling berinteraksi, saling sepakat ya untuk mencapai tujuannya. Begitu juga dengan sistem basis data ya. Ada komponen-komponen utama yang membentuk sistem basis data tersebut. Oke, yang pertama adalah hardware ya. Pastinya perangkat keras yang mendukung suatu sistem basis data seperti komputer, laptop, kemudian ada server sebagai tempat penyimpanan data ya dan lain sebagainya yang bersifat fisik ya. Oke, kemudian yang kedua itu adalah sistem operasinya ataupun software ya, atau aplikasi yang digunakan untuk menjalankan sistem database tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu database-nya ya, yang berisi tabel-tabel yang saling berhubungan. Kemudian yang keempat adalah sistemnya ya, sistem atau aplikasi atau perangkat lunak yang mengelola sistem basis data. Nah, ini biasanya disebut sebagai DBMS, Database Management System. Kemudian yang kelima adalah user ya, yang menggunakan aplikasi database dan menjalankan aplikasi tersebut. Kemudian yang keenam ya, ada aplikasi-aplikasi atau perangkat lunak lainnya yang sifatnya opsional ya. Kemudian ada jaringan juga ya yang mendukung sistem basis data ini dapat diakses oleh banyak user. Jadi ini adalah database-nya, kemudian ini adalah sistem aplikasi pengelola database ya. Ini adalah database-nya dengan menggunakan SQL ya, aplikasi atau softwarenya. Kemudian ini aplikasi database yang digunakan oleh user ya dalam mengelola suatu data perusahaan. Berikutnya adalah pengguna atau user basis data. Ada beberapa user yang dikenal di sistem basis data. Yang pertama itu adalah end user ya, atau pemakai akhir atau orang yang memanfaatkan basis data untuk kepentingan tertentu. Misalnya Anda mahasiswa, kemudian saya dosen atau pegawai ataupun manajer. Jadi orang-orang di sini itu bertindak sebagai pemakai program aplikasi yang dibuat atau dirancang oleh programmer. Kemudian yang kedua itu adalah programmer aplikasi database. Nah, orang ini yang mengembangkan aplikasi database-nya. Kemudian yang ketiga adalah database administrator atau DBA ya. Orang ini memiliki keahlian tertentu ya sebagai database administrator dan bertugas untuk mendesain serta memelihara basis data. Jadi DBA ini bertanggung jawab penuh terhadap keberadaan dan keamanan database. Kemudian dia mengatur, memodifikasi dan menyesuaikan database dengan kondisi atau kebutuhan organisasi. Kemudian dia juga mengawasi pemakaian database agar jangan sampai terjadi kerusakan atau pengaksesan dari user yang tidak berwenang. Jadi dia mengatur akses ya untuk user-user. Misalnya di dalam perkuliahan ya ada usernya mahasiswa, kemudian ada dosen, ada BSI, kemudian ada BAAK. Nah, itu semua hak aksesnya berbeda-beda dan diatur oleh database administrator.
Nah, jadi semua user itu bertanggung jawab terhadap kelangsungan sistem database ya, saling mendukung, saling berhubungan, dan saling membutuhkan ya. Oke, ada kebutuhan untuk pendekatan database ya. Jadi dalam merancang suatu database kita butuh pendekatan. Yang pertama adalah standarisasi. Nah, standarisasi ini adalah item-item data pada basis data itu harus mempunyai definisi baku sehingga dapat diakses oleh semua program aplikasi maupun semua tingkat pemangkai sistem basis data ya. Jadi ada standarisasinya ya, hal-hal yang secara umum ya diketahui oleh user yang mengakses program aplikasi tersebut. Kemudian yang kedua adalah pemilikan data secara bersama-sama ya, atau multiple user ya. Nah, di sini para user itu harus menyadari bahwa semua data perusahaan itu merupakan milik semua pihak ya, sehingga tidak mengenal eksklusivisme sistem informasi. Jadi maksudnya kelompok user ini tidak menganggap data ini atau sistem ini hanya punya dia saja ya, sehingga dia yang menjaga sistem tersebut, tapi semua pihak yang ada di dalam sistem atau di dalam suatu organisasi itu berhak memiliki dan menjaga sistem. Kemudian ini juga berarti bahwa sistem informasi dalam suatu perusahaan atau dalam suatu organisasi itu haruslah merupakan suatu bagian yang mandiri dan terpadu yang bebas dari kepentingan masing-masing bagian ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian dengan demikian data dari suatu bagian itu dapat digunakan oleh bagian lain ya, demikian pula sebaliknya. Jadi data yang ada pada bagian satu bisa digunakan atau dimanfaatkan oleh bagian yang kedua, begitu juga seterusnya ya. Pendekatan selanjutnya adalah skema ya. Data yang tersimpan dalam basis data itu harus dideskripsikan sedemikian rupa sehingga struktur logikanya dimengerti oleh semua pemakai ya. Jadi jangan hanya tingkat-tingkat tertentu saja yang mengerti ya struktur logika dari skema basis data tersebut. Kemudian yang keempat, struktur datanya ya. Data pada suatu sistem database itu harus disusun menurut struktur yang berkaitan secara logika dengan model skema konseptual ya. Jadi intinya struktur data yang dipunyai oleh sistem database itu harus dipahami ya, model skema konseptualnya. Oke, jadi untuk pendekatan database ada 4, yaitu standarisasi, kemudian pemilikan data secara bersama, kemudian yang ketiga skema, yang keempat adalah struktur data. Sekian materi untuk pertemuan ini ya, insya Allah kita lanjutkan minggu depan untuk penjelasan materi yang berikutnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.